Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah yang menjadikan kita, saya kemarin menyampaikan pada waktu bulan yang lalu, sampai kita menjumpai dalam riwayat Barok bin Azib, dalam hadis yang panjang, bagaimana kita mendapatkan kabar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, manusia kalau mereka sudah pergi ke alam barzah, lalu rohnya sudah berada di alam barzah, lalu mereka menghadapi ujian yang pertama yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur ini maka sesungguhnya akan diajukan beberapa pertanyaan. Siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agama yang diutus kepadamu. Dan kalaulah manusia mampu menjawab satu persatu, ketika Allah itu yusabbitullahu alladziina amanu itu bil qauli tsabit, ketika Allah meneguhkan perkataan orang yang beriman, lalu dia bisa menjawab, lalu Allah itu memberikan sebuah firman, iftahu lahu baban ilal jannah, buka antara tempat kuburnya sampai ke surga. Maka pada saat itu tersingkaplah tabir antara dirinya dan surga, dan dia bisa melihat sepanjang mata memandang, dia melihat surga. Lalu didatangi sama teman yang begitu rupawan, yang dia bertanya, man anta? Ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang sholih menemani dirimu. Ketika sudah mendapatkan kenikmatan sebesar itu di alam kubur, melihat surga, kita bisa bayangkan, melihat surga itu kayak apa? Manusia merasa bahagia. Kita ke puncak, melihat pemandangan dan view yang indah membekas di hati. Kita pergi misalnya ke Lombok atau kita ke Tawangmangu, kita melihat keindahannya, itu kan membekas. Apalagi yang dilihat itu bukan gunung, bukan pola lautan di dunia, tapi yang dilihat itu surga. Maka itu perkara besar. Tapi walaupun dia sudah bisa melihat surga, ditemani sama teman yang begitu rupawan yang menemani dia, maka ternyata penduduk kubur itu berteriak. Apa teriakannya? Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Untuk menunjukkan kepada kita, guncangan kematian itu tidak bisa menghilangkan memori manusia tentang keluarganya. Walaupun sudah diguncang kematian, melewati sempitnya alam barzah, mendatangi barzah ketika dalam kondisi gelap sampai diterangi dengan cahaya amal solih yang dia kerjakan, semua perkara baru yang dia temukan tidak bisa menghapuskan memori dia tentang keluarganya. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Berarti urusan besar atau urusan kecil, Bu? Urusan besar. Makanya tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita kecuali tiga. Yaitu tiga-tiganya itu keluarga kita. Siapa yang paling setia mendoakan kita? Yang pertama adalah bapak dan ibu kita. Orang yang paling setia mendoakan kita. Itu pun kalau masih hidup. Yang kedua, pasangan hidup. Itu mendoakan kita. Ya, dia akan setia mendoakan kita. Yang ketiga, anak-anak kita. Itu akan setia mendoakan kita setiap waktunya. Sahabat kita mungkin mendoakan kita, merasa kehilangan 2-3 hari. Setelah itu 3 hari dia menjalani kehidupan dan meneruskan kehidupan. Dia ngelihat apa yang di grup lucu, dia ketawa. Dia ngelihat mie ayam, ya dia beli mie ayam. Ketika enak, ya dia buat postingan. Mie ayam di sebelah pojok jalan itu enak. Dia lupa bahwasanya 3 hari yang lalu sahabatnya itu meninggal dunia. Kenapa? Itulah fitrah manusia yang tidak bisa kita harapkan secara maksimal bisa sesuai dengan keinginan kita dan ekspektasi kita. Dari situlah akhirnya kita paham, kalau keluarga menempati urusan besar pada kehidupan kita, dan sesungguhnya keluarga itu merupakan salah satu karunia besar pada kehidupan, inilah yang menjadikan kita wajib untuk mengetahui. Ketika kita paham keluarga itu karunia, dan kita ingin sekali bahwasanya keluarga yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga kita, tentunya kita harus paham. Kita adalah kaum yang beriman kepada hari akhir. Dan kita ingin supaya keluarga yang kita peroleh menjadi keluarga yang kita jumpai pula di alam barzah. Dan menjadi keluarga yang kita jumpai dalam kehidupan di akhirat. Ini yang kita harus miliki, sebuah visi pada kehidupan kita berkeluarga. Di alam barzah pun, innal arwah, sesungguhnya
di dalam alam barzah pun kita juga menjumpai bahwasanya rohnya orang yang telah wafat sebelum kita pun mereka saling reuni di dalam alam barzah mereka, Bu. Selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan sesungguhnya roh dengan roh itu saling berjumpa kalau mereka di alam barzah dengan sebuah syarat selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Bapak saya, ibu saya, bapak dan ibunya, ibu semuanya, kalau sudah meninggal dunia dan mereka sama-sama beriman dan mereka mendapatkan kenikmatan kubur, mereka pun berjumpa kembali di dalam kuburnya. Dan satu riwayat juga diterangkan oleh Rasulullah, kalau ada keluarga yang sudah mendahului seseorang di dalam alam barzahnya, lalu ada anggota keluarganya yang baru meninggal dunia dan sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, keluarganya yang telah lama meninggal dunia akan menyambut ruh dari keluarga mereka yang baru datang. Lalu mereka bertanya, bagaimana kondisinya Fulan? Bagaimana kondisinya Fulan? Bagaimana kondisinya Fulan? Karena semenjak mereka di alam kubur, mereka terputus kabar dari kondisi keluarga mereka di dunia. Ini menunjukkan kembali kepada kita sebuah makna yang sangat jelas. Keluarga itu sedahsyat itu. Sampai di alam barzah pun, keluarga pun, selama mereka memiliki status yang sama, mendapatkan kenikmatan kubur, maka keluarga pun, mereka pun masih berjumpa dan reuninya mereka di alam barzah. Itu sekali lagi menunjukkan betapa besarnya hajat kita dan kebutuhan kita kepada keluarga. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir lalu mengatakan, ketika aku melihat bahwasanya keluarga itu menempati urusan yang besar, maka aku tidak menjumpai satu musibah yang paling tragis setelah kekufuran dan satu musibah yang paling tragis setelah kesyirikan kecuali adalah ketika keluarga hanya ketemu di dunia tetapi mereka terpisah di alam barzah. Mereka bertengkar di alam barzah, mereka berpisah di alam akhiratnya dan mereka saling menggugat dalam kehidupan di akhirat. Dan itu merupakan sesuatu yang paling menguras energi kita, Bu. Kalau kita akhirnya ketemu keluarga tidak dalam kondisi selamat, akhirnya kita saling menggugat satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan itu merupakan perkara yang paling menyedihkan. Kita ambil contoh yang paling gampang. Kita kalau bertengkar sama teman kita, maka sesungguhnya kita masih punya energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Ibu bertengkar sama teman arisannya, masih bisa untuk tersenyum, masih bisa beli dimsum, masih ketawa, masih bisa nawar jilbab. Kenapa? Karena cuma bertengkar dengan teman arisan. Tapi kalau ibu bertengkar dengan anaknya atau bertengkar dengan suaminya, biasanya menguras energi kita atau tidak? Menguras energi kita. Biasanya sampai kita tidak bisa membuat status, akhirnya kita makan mie ayam terasa hambar, makan mie goreng terasa tidak enak. Kenapa? Karena pertengkaran bersama keluarga itu menguras tenaga kita. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Kalau kita sepakat, ada 2 poin. 1, bahwasanya keluarga itu karunia besar. Yang kedua, kita juga paham bahwasanya pertengkaran kita dan permusuhan kita dengan keluarga merupakan perkara yang paling banyak menguras energi kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita harus terjaga dari kelalaian kita. Berarti tugas kita itu adalah menjaga keluarga kita dan menjaga keluarga kita pada musim fitnah atau pada zaman fitnah. Itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ini yang kita harus mengerti. Karena apa? Karena kita sekarang hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Dan sesungguhnya menjaga keluarga kita pada zaman fitnah itu bukan sesuatu yang gampang. Banyak orang memiliki sebuah mindset. Kalau punya keluarga, yang terpenting adalah berapa gaji yang didapatkan kepala rumah tangga kita. Itu yang paling penting. Rumahnya di mana, fasilitasnya di mana, sekolahnya di mana. Hanya berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kasat oleh panca indera. Tapi kita ironisnya ketika kita memiliki keluarga, kita jarang sekali memahamkan kepada diri kita bahwasanya di antara keberkahan kita pada keluarga kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita supaya keluarga kita tidak terseret oleh fitnah, karena fitnah itu tidak kelihatan oleh mata, tidak kasat oleh panca indera, dan itulah perkara yang sejatinya hari ini banyak orang yang tidak menyadari. Dan apa yang terjadi kalau kita akhirnya keluarga kita terseret dengan fitnah? Kita menjadi orang yang terkuras energinya dan paling sedih dalam hidupnya kalau ada di antara anggota keluarga kita sudah terseret dengan fitnah.